Hey, saya Aili dan ini bicara saham. Kali ini kita akan membahas emiten yang bergerak di sektor teknologi yaitu PT Gojek Tokopedia. Investor asing menjauhi saham e-commerce. Ini terjadi usai pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 yang mengatur tentang larangan social commerce. Peraturan ini juga yang akhirnya membuat TikTok tidak lagi bisa berjualan. Meski TikTok yang terkena sentimen, investor asing tetap menjauhi saham Gojek Tokopedia. Berdasarkan data Bloomberg, investor asing gencar melangsungkan aksi jual bersih atau net sell yang mencapai 105,9 miliar rupiah di seluruh pasar. Ini menjadi salah satu penyebab GoTo bergerak dalam tren negatif. Pergerakan saham terjadi di tengah kabar pemerintah telah secara resmi menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE. Peraturan Menteri Perdagangan ini merupakan produk revisi dari Peraturan Menteri Perdagangan sebelumnya Nomor 50 Tahun 2020. Lalu, bagaimana kondisi fundamental Gojek Tokopedia saat ini? Yuk kita review. Tapi sebelum itu, ayo di like, share dan subscribe sebagai bentuk apresiasi dan membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Salah satu poin Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 memuat, tidak boleh lagi ada penyatuan bisnis antara media sosial dan e-commerce atau social commerce. Social commerce hanya diperbolehkan sebagai sarana untuk memberikan penawaran barang dan atau jasa. Perdagangan melalui sistem elektronik dengan model bisnis social commerce dilarang memfasilitasi transaksi pembayaran pada sistem elektroniknya, bunyi pasal 21 ayat 3. Tujuan Peraturan Menteri Perdagangan ini adalah menciptakan ekosistem PMSE yang sehat, dengan memperhatikan perkembangan teknologi yang dinamis, serta mendukung pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, dan pelaku usaha PMSE dalam negeri, ujar Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam konferensi persnya. Di sisi lain, kabar menggembirakan datang dari Gojek Tokopedia pada semester pertama tahun ini. Perusahaan raksasa dalam bidang layanan digital ini berhasil mencatat lonjakan pendapatan yang mencenangkan sebesar 102,5%, melampaui ekspektasi banyak kalangan. Dari angka 3,3 triliun rupiah pada periode yang sama tahun lalu, pendapatan kini meroket menjadi 6,8 triliun rupiah, yang membuktikan pertumbuhan yang mengesankan. Seiring dengan peningkatan pendapatan ini, terdapat sejumlah perubahan signifikan dalam komponen-komponen keuangan perusahaan. Imbalan jasa menjadi sorotan utama dengan pertumbuhan yang luar biasa, naik dari 1,1 triliun rupiah menjadi 3,9 triliun rupiah. Namun, imbalan iklan justru mengalami sedikit penurunan dari 1,15 triliun rupiah menjadi 1,1 triliun rupiah. Tak hanya itu, sektor jasa pengiriman juga turut berperan penting dalam kenaikan kinerja keuangan perusahaan. Pendapatan dari jasa pengiriman mengalami peningkatan signifikan, melesat dari 567 miliar rupiah menjadi 971 miliar rupiah. Sementara itu, pendapatan dari sumber lain juga berkontribusi dalam pertumbuhan, meningkat dari 576 miliar rupiah menjadi 840 miliar rupiah. Namun, yang tak kalah penting adalah peningkatan kinerja operasional perusahaan. Jumlah biaya dan beban berhasil dikurangi secara drastis, dari 19,1 triliun rupiah menjadi 12,9 triliun rupiah. Dampaknya terlihat jelas pada rugi usaha yang menurun tajam dari 15,7 triliun rupiah menjadi 6,1 triliun rupiah, serta rugi tahun berjalan yang juga berhasil ditekan dari 14,1 triliun rupiah menjadi 7,2 triliun rupiah.
Meskipun terdapat beberapa penurunan dalam aspek keuangan, perusahaan tetap berada dalam posisi yang kokoh. Aset perusahaan mengalami penurunan sejumlah 6 triliun rupiah dengan nilai mencapai 133,2 triliun rupiah pada Juni 2023 dibandingkan dengan 139,2 triliun rupiah pada Desember 2022. Ekuitas juga menurun menjadi 117,3 triliun rupiah pada Juni 2023 dari 122,7 triliun rupiah pada Desember 2022. Di sisi lain, terlihat langkah strategis dalam mengelola liabilitas perusahaan. Liabilitas berhasil ditekan dari 16,4 triliun rupiah pada Desember 2022 menjadi 15,8 triliun rupiah pada Juni 2023. Namun, catatan penting lainnya adalah arus kas perusahaan yang digunakan untuk aktivitas operasional. Pada semester pertama 2023, tercatat penggunaan arus kas sebesar 3,1 triliun rupiah, mencerminkan strategi ekspansi dan pertumbuhan yang diperjuangkan oleh perusahaan. Meski begitu, terdapat penurunan nilai arus kas sebesar 3,3 triliun rupiah hingga akhir Juni 2023, mengindikasikan adanya perubahan dalam arah strategis perusahaan. Dengan berbagai dinamika dan perubahan dalam laporan keuangan ini, Gojek Tokopedia menunjukkan ketangguhan dan kemampuan adaptasi dalam menghadapi tantangan pasar. Akhirnya, bagaimana pendapat sahabat semua mengenai emiten Gojek Tokopedia? Tulis di kolom komentar. Tetaplah bijaksana, dan kita bertemu kembali pada bicara saham selanjutnya. Saya Aili.